Halo kawan-kawan, jumpa lagi di about_Bali77 channel. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat atau mengunjungi salah satu objek wisata yang berada di daerah Gianyar, lebih tepatnya di Tampak Siring kawan-kawan, yaitu Candi Tebing Gunung Kawi. Ternyata di Bali ini juga ada candi kawan-kawan, dan ini adalah area depan tempat pembelian tiket masuknya untuk wisatawan domestik sebesar Rp50.000 dan untuk anak-anak sebesar Rp30.000. Sedangkan buat wisatawan asing harganya untuk dewasa sebesar Rp75.000 dan untuk anak-anak sebesar Rp50.000. Bagi anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun gratis kawan-kawan. Jadi di sini setelah kita membeli tiket masuk, kita akan berjalan menuruni anak tangga, dan di depan ini tempat pengecekan tiket masuknya kawan-kawan. Kita tinggal menunjukkan tiket masuknya. Setelah itu kita dipakaikan sarung dan selendang. Jadi harga tiket di atas tadi termasuk biaya persewaan sarung dan selendangnya kawan-kawan. Biaya parkir motor sebesar Rp2.000 dan mobil sebesar Rp5.000. Terlihat suasana yang sangat indah sekali kawan-kawan di dalam sini, dan kebetulan saat ini sedang banyak sekali upacara-upacara yang berada di dalam kawan-kawan. Terlihat dari gapura depan pintu masuk tadi yang dihias begitu indahnya. Dan inilah pemandangan di dalam area jalan menuju Candi Tebingnya kawan-kawan. Buat kalian yang mau mengunjungi Candi Tebing Gunung Kawi ini, kalian wajib menyiapkan kondisi stamina kawan-kawan, karena kita menuruni banyak sekali anak tangga. Kalau turunnya sih enak, nanti pulangnya biasanya yang sangat capek ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, rezeki dan pekerjaan kalian berjalan dengan sukses dan lancar. Dan untuk kalian yang lagi sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Oke kawan-kawan, sekarang mari kita berjalan masuk menuruni banyak sekali anak tangga ini menuju ke area bawah, ke area Candi Tebingnya kawan-kawan. Tampak suasana di sini tidak begitu ramai kawan-kawan. Di sini pengunjungnya mayoritas wisatawan asing. Mungkin karena wisatawan domestiknya tidak begitu tertarik atau berminat dengan Candi Tebing ini kawan-kawan. Dan ini adalah aliran sungai kecil. Dikarenakan di sini sedang ada upacara keagamaan, maka toko-toko di sini banyak sekali yang tutup kawan-kawan. Hanya beberapa toko saja yang buka.
Candi Tebing Gunung Kawi ini terletak di Banjarpenaka, Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Jadi objek wisata ini berjarak kurang lebih sekitar 53 kilo kawan-kawan dari Bandara Ngurah Rai. Kalau perjalanan yang ditempuh dari Denpasar ke Candi Tebing ini kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam perjalanan kawan-kawan. Di sini juga ada beberapa tempat makan kawan-kawan, warung-warung juga ada, dan ini juga ada salah satu resto yang berada di area objek wisata Candi Tebing Gunung Kawi ini, dimana di sini bila kalian mampir ke sini kalian bisa berfoto dengan disediakan banyak sekali tempat-tempat foto yang bagus sekali kawan-kawan, dengan latar belakang pemandangannya di belakang berupa sawah yang bertumpuk berjajar, kemudian pemandangan pepohonan yang bagus sekali. Di sini juga disediakan ayunan kawan-kawan, bila mana kalian mau kalian bisa bermain ayunan di sini. Jadi bila kalian mau bermain ayunan tidak perlu ke Tegalalang, di sini juga ada, dan pemandangannya di sini juga sangat bagus sekali kawan-kawan. Dan ini adalah salah satu spot fotonya kawan-kawan. Bisa kalian lihat bagaimana pemandangan background di tempat foto atau spot fotonya kawan-kawan. Sangat indah sekali bukan? Oke kawan-kawan, sekarang kita lanjutkan perjalanan menyusuri anak tangga menuju ke bawah kawan-kawan, ke area Candi Tebing Gunung Kawinya. Tampak penjual pakaian souvenir khas Bali juga banyak sekali di sini. Sangat disayangkan kebanyakan tutup karena ada upacara kawan-kawan. Kalau tidak pasti ramai sekali dengan penduduk sekitar yang berjualan di sini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sambil berjalan menuruni anak tangga ini, saya akan menceritakan sejarah singkat Candi Tebing Gunung Kawi ini. Jadi Candi Tebing Gunung Kawi ini dibangun pada abad ke-11 Masehi, sekitar tahun 1080 Masehi, pada masa pemerintahan Raja anak bungsu dari dinasti Warmadewa, untuk menghormati ayahnya yaitu Raja Udayana. Candi Tebing ini pertama kali diketemukan oleh H.T. Dapste pada tahun 1920. Para ahli menyebut tempat ini sebagai makam ke-10 karena ada tulisan singkat berhuruf Kediri yang mengindikasikan tempat persemayaman seorang perdana menteri atau pejabat tinggi kerajaan. Jadi kompleks Candi Tebing Gunung Kawi ini terdiri dari 10 candi atau tempat suci yang dipahat langsung pada permukaan tebing cadas. Candi-candi ini dibagi menjadi
3 kelompok, 5 candi di sisi timur Sungai Pagerisan menghadap ke barat yang dianggap sebagai bagian utama, kemudian 4 candi di tepi barat sungai, dan 1 candi yang ke-10 letaknya terpisah. Selain candi, di sini juga terdapat ceruk-ceruk atau cekungan pertapaan yang disebut Amarawati serta sebuah vihara yang belum sepenuhnya selesai. Candi-candi ini sengaja dibuat dalam cekungan untuk melindungi dari ancaman erosi. Kita lihat kawan-kawan, bagaimana keindahan suasana alam di sini kawan-kawan. Apa kalian tertarik untuk mengunjungi Candi Tebing Gunung Kawi ini? Nah, di sini kita akan berjalan menuju area candi tebingnya, dengan di sisi kiri dan kanan adalah tebing-tebing kawan-kawan. Meskipun tebingnya tidak terlalu tinggi, semakin ke bawah semakin tinggi kawan-kawan. Jadi kalian kalau kesini wajib menyiapkan tenaga ekstra kawan-kawan, karena untuk jalanannya ini yang banyak sekali anak tangganya, kurang lebih ya sekitar 300-an anak tangga kawan-kawan. Cuma bila kita berjalan santai ya mungkin tidak terlalu begitu terasa capeknya kawan-kawan. Apalagi kalian bersama saudara, keluarga, teman. Kalau sendirian seperti saya ini terasa capek sekali kawan-kawan. Oke kawan-kawan, di sini kita sudah sampai ke area candi tebingnya kawan-kawan. Saya akan mengajak kalian untuk menuju ke candi tebing di sisi sebelah kanan ini yang berjumlah 4 candi kawan-kawan. Namanya Candi Prasada Ukir. Dan ini adalah cerukan-cerukan yang mungkin tempat bertapa kawan-kawan, atau meditasi juga bisa di sini. Dan inilah adalah keempat candi tebing Gunung Kawinya kawan-kawan. Jadi candi di sini sangat unik kawan-kawan, bukan seperti candi-candi yang biasa kalian temui, tetapi di sini candi-candinya diukir di sisi tebing, permukaan tebing. Jadi terlihat sangat indah sekali kawan-kawan. Di balik kemegahan dan ketenangan candi tebing Gunung Kawi ini ada sebuah kisah rakyat kawan-kawan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Bali. Yang cerita ini bukan sekedar legenda, melainkan cermin dari cara orang Bali memahami masa lalu melalui lensa simbolik dan spiritual. Jadi tokoh utama di candi tebing ini adalah sosok legendaris yang sangat terkenal dalam cerita rakyat Bali, yaitu Kebu Iwe, seorang raksasa yang baik hati, yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi Kebu Iwe ini adalah tokoh mitos dalam tradisi Bali
yang digambarkan sebagai raksasa bertubuh besar, kuat, mempunyai wajah yang menyeramkan namun berhati lembut, yang diyakini hidup pada masa kerajaan Bali kuno dan dianggap sebagai pelindung rakyat dari gangguan bencana, di mana Kebu Iwe pada waktu itu ditantang oleh sang raja untuk membuat salah satu tempat pemujaan dalam 1 hari 1 malam, kawan-kawan. Jadi dengan kekuatan Kebu Iwe ini, dia membuat candi tebing ini dari guratan kukunya, kawan-kawan, dimana pada waktu pagi fajar menyingsing ternyata candi ini belum selesai. Oleh karena itu terlihat jadi candi-candi ini belum merata, ada yang belum selesai, kawan-kawan. Berbeda satu dengan yang lainnya, tidak bisa seragam. Dari candi yang keempat candi tadi, kita berjalan turun menyusuri atau menyeberangi Sungai Pakerisan, kawan-kawan, untuk menuju komplek area utama, yaitu 5 candi, kawan-kawan, di mana aliran sungainya sangat jernih sekali di sini, kawan-kawan. Di sini untuk kalian yang mau melukat juga ada, kawan-kawan. Untuk area melukat kita turun menuju ke area sungainya. Nanti di sana kita akan dipandu oleh pemangkunya untuk menuju ke area melukatnya. Dan ini adalah jalan untuk menuju ke candi tebing utama. Jangan lupa, kawan-kawan, dibantu like dan subscribe-nya agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Dan juga buat kalian yang ingin berlibur ke Bali tapi budget atau dananya terbatas, saya bisa bantu dengan meminjamkan motor saya secara gratis buat para subscriber ini. Karena saya ada satu motor yang saya rentalkan, jadi bila mana tidak ada yang meminjam, kalian bisa memakainya sewaktu kalian berlibur di Pulau Bali. Dan juga bila mana suatu saat channel ini bertambah besar, mempunyai banyak subscriber, saya akan rutin mengadakan tour ke Bali gratis buat para subscriber channel ini. Oke, kawan-kawan, di sini di ujung ini kita bisa melihat pemandangan sungainya, dimana untuk turun ke bawah arah sungai adalah tempat area melukatnya, kawan-kawan. Kemudian di seberang itu terlihat candi tebing yang berjumlah 4 tadi, kawan-kawan, yang pertama kita kunjungi. Di sini juga ada air terjun kecil, kawan-kawan, yang berada di sebelah kiri dari candi tebing yang berjumlah 5 ini, kawan-kawan. Dan itulah air terjunnya, kawan-kawan. Kemudian di depan area candi tebing ini juga ada kolam ikan, dimana di sini banyak sekali ikan-ikannya, kawan-kawan. Cuma kolamnya ini tidak terlalu dalam, bisa dibilang sangat dangkal sekali. Dan ini adalah ikan-ikannya, kawan-kawan. Begitu indah sekali pemandangannya di sini.
Apalagi suasana di siang hari ini tidak terasa begitu panas di sini karena banyaknya pepohonan yang besar-besar, jadi sangat sejuk sekali di sini kawan-kawan. Apabila kalian capek, kalian juga bisa beristirahat dengan duduk-duduk di depan kolam di sepanjang tepi sungainya, karena di situ dibuatkan tempat untuk duduk beristirahat sambil menikmati keindahan Candi Tebing ini kawan-kawan. Sangat indah sekali. Kita bisa beristirahat melepas lelah dengan menikmati suara gemericik air sungai maupun air terjun ini kawan-kawan. Juga pemandangan ikan-ikan yang berada di dalam kolam. Saya yakin rasa capek kalian akan terbayar lunas di sini kawan-kawan. Tampak di sini juga ada para warga yang sedang berfoto sehabis melakukan upacara adat. Mereka berfoto dengan wisatawan asing, dan ini adalah Candi Tebingnya kawan-kawan. Sangat indah sekali. Oke kawan-kawan, sekarang saya akan mengajak kalian untuk menuju ke area pura kawan-kawan, dimana di sini ada 4 pura, yaitu Pura Puncak Gunung Kawi, Pura Taman Suci, Pura Melanting, dan Pura Gunung Kawi. Oke kawan-kawan, kita lihat bersama-sama bagaimana situasi dan suasana di area puranya kawan-kawan. Terlihat banyak sekali bekas-bekas buat sembahyang umat Hindu, dan ini di sini ternyata juga masih ramai kawan-kawan. Dan di depan ini juga ada gebokan, yaitu buah-buahan yang disusun sedemikian rupa buat acara sembahyang umat Hindu. Oke kawan-kawan, mari kita berjalan-jalan melihat area sekitar pura ini kawan-kawan, dimana di sini banyak sekali umat Hindu yang sedang melakukan upacara ataupun bersembahyang di sini. Dan juga ini adalah gebokan yang sangat indah sekali kawan-kawan. Buah dan kue basah yang disusun sedemikian rupa untuk upacara ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mari sekarang kita berjalan keluar menuju area depan pura. Kita lihat bersama-sama di sini ada apa kawan-kawan. Keramaian terlihat sangat ramai sekali di sini. Kesakralan upacara juga begitu terasa kawan-kawan. Dan ini adalah area depan puranya, dimana di sini juga tampak banyak sekali para warga yang habis mengikuti upacara sedang beristirahat untuk makan dan minum sambil menunggu prosesi upacara berikutnya kawan-kawan, dimana hari ini ramai sekali upacara keagamaan yang digelar di Pura Gunung Kawi ini kawan-kawan. Terlihat suasana yang begitu ramai sekali kawan-kawan.
di mana wisatawan domestik memang terlihat tidak ada di sini, hanya wisatawan internasional. Dan juga di sini keramaian dari warga sekitar yang sedang melakukan upacara keagamaan, kawan-kawan. Begitu ramai sekali, dan di sini juga banyak sekali kebokan yang berjajar di sini. Dan di depan ini adalah yang menarik, yang besar ini, kawan-kawan, di mana di bawahnya itu adalah kepala seekor babi buat persembahannya, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, tidak terasa kita sudah sampai di ujung atau di akhir video, kawan-kawan. Sudah waktunya saya pamit undur diri. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang telah menonton video saya dari awal sampai dengan akhir. Dan juga saya mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun salah pengucapan dalam video-video saya. Jumpa lagi esok pada episode selanjutnya, kawan-kawan. Salam dari Pulau Bali. Suksema.